Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Apoteker Eko Retnawati, Sarjana Sains, Magister Sains, Magister Farmasi, selaku dosen kewirausahaan. Perkenalkan, nama saya Fajar Rusida dari kelas 3A Farmasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal kewirausahaan saya yang berjudul Sirup Jahe Merah. Poin-poin yang dibahas dari proposal ini yaitu ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan kegiatan, luaran yang diharapkan, manfaat kegiatan, kondisi umum usaha, analisis produk, aspek peluang pasar. Kemudian analisis SWOT, estimasi dana, biaya produksi, penyiapan alat dan bahan, tahap pembuatan, dan yang terakhir media promosi. Latar belakang dari proposal ini yaitu jahe merah atau nama lainnya Zingiber officinalis adalah rimpang yang umum digunakan di Indonesia baik dalam bentuk segar maupun olahan. Rimpang jahe juga memiliki banyak berbagai khasiat dalam pengobatan tradisional seperti untuk mengatasi sakit kepala, meredakan masuk angin, dan meningkatkan nafsu makan atau stimulasi. Jahe merah mengandung antioksidan terutama oleh resin yang dikenal sebagai gingerol. Jahe merah sering digunakan untuk minuman herbal dalam kemasan botol plastik atau sediaan serbuk instan, sehingga untuk mengkonsumsi minuman sirup jahe merah ini menjadi lebih praktis, aman, dan efektif. Jahe merah juga kaya akan antioksidan alami yang berkhasiat dan mampu menghambat radikal bebas. Senyawa antioksidan jahe meliputi fenolik, yaitu senyawa yang berasal dari tumbuhan dan merupakan metabolit sekunder. Kemudian ada flavonoid yang merupakan senyawa organik alami yang termasuk dalam golongan senyawa fenolik. Kemudian ada turunan asam, contohnya ada ester, amida, aslihalida, anhidrida, tioster, dan asil fosfat. Kemudian ada sinamat yaitu dan kumarin yaitu senyawa alami yang digunakan sebagai pewangi, penambah aroma, dan penstabil. Kandungan senyawa aktif dari jahe juga memberikan manfaat yang signifikan seperti untuk menjaga kesehatan jantung, memperbaiki pencernaan, mencegah kanker usus besar, dan untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kemudian rumusan masalah dari proposal ini yaitu bagaimana cara membuat produk sirup jahe merah dan bagaimana cara memanfaatkan sirup jahe merah. Dan yang terakhir, bagaimana cara untuk memberikan peluang kepada mahasiswa untuk berwirausaha di bidang kesehatan ini. Kemudian untuk tujuan kegiatan dari proposal ini yaitu untuk membuat produk sirup jahe merah dan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dengan menyediakan minuman herbal sirup jahe merah ini. Kemudian luaran yang diharapkan dari proposal ini yaitu untuk menghasilkan laporan yang sesuai pedoman dan untuk menghasilkan laporan akhir sesuai pedoman dan untuk menghasilkan produk sirup jahe merah untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kemudian manfaat kegiatan dari proposal ini yaitu untuk membuat dan menciptakan produk inovasi dalam pembuatan sirup jahe merah. Kemudian yang terakhir, adanya produk yang memungkinkan untuk dikembangkan dan diproduksi secara lebih besar, sehingga diharapkan dapat memberikan peluang usaha dan membuka lapangan pekerjaan. Kemudian masuk ke dalam inti materi dari proposal ini, yang pertama ada kondisi umum usaha. Usaha ini dibuat karena banyak masyarakat yang sudah jarang mengkonsumsi minuman herbal, tetapi masih ada beberapa lansia yang masih mengkonsumsi minuman herbal. Dan jahe merah ini dibuat untuk memudahkan masyarakat dalam menyajikan minuman herbal tersebut. Kemudian produk
dari pembuatan sirup jahe merah ini menggunakan bahan-bahan seperti jahe merah, jahe emprit, gula pasir, garam, CMC, benzoat, air matang, dan pewarna makanan. Untuk kemasan dari produk sirup jahe merah ini untuk dikemas menggunakan botol plastik dan diberi label agar tetap steril dan memberikan kesan estetik pada kemasan. Kemudian yang kedua, analisis produk. Yang pertama, jenis nama produk ini yaitu sirup jahe merah herbal yang tidak asing bagi lidah masyarakat Indonesia. Kemudian keunggulan produk ini dibandingkan dengan produk yang lain yaitu kebersihan dan kesterilan dari produk sirup jahe merah ini lebih terjamin karena dibuat lebih karena pembuatannya lebih mengutamakan kebersihan saat memproduksinya. Kemudian yang ketiga, keterkaitan dengan produk lain yaitu perolehan bahan baku lebih mudah karena bahan baku yang digunakan untuk produk sirup jahe merah ini digunakan sehari-hari. Kemudian yang ketiga ada aspek peluang pasar. Dalam pemasaran produk pengemasan sirup jahe merah ini menggunakan botol plastik yang kedap udara sehingga mutu dan kualitasnya terjaga. Setelah pengemasan sirup jahe merah harus terdaftar dalam BPOM, PIRT, dan sertifikat halal MUI. Kemudian usaha ini dilakukan menggunakan sistem home industry dengan sistem pemasaran online dan offline. Rencana sasaran produk sirup jahe merah ini yaitu masyarakat terdekat terlebih dahulu di tempat produksi dan masyarakat luas dan untuk yang melalui online itu mencakup seluruh masyarakat Indonesia. Kemudian yang keempat ada analisis SWOT. Yang pertama strength atau kekuatan. Keunggulan kesehatan dari produk sirup jahe merah ini dikenal memiliki banyak manfaat kesehatan seperti untuk meningkatkan imun dan mengatasi pencernaan. Kemudian selanjutnya bahan baku yang mudah ditemukan. Kebetulan jahe merah ini tumbuh subur di Indonesia sehingga mudah ditemukan di pasar-pasar dengan harga yang relatif lebih terjangkau. Kemudian yang terakhir produk lokal untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi produk lokal yang sehat. Kemudian yang kedua weakness atau kelemahan, keterbatasan pengetahuan karena masyarakat masih familiar dengan cara mengkonsumsi dan apa sih manfaat dari sirup jahe merah itu seperti itu. Kemudian ada waktu simpan yang tidak tahan lama dan harga baku yang turun naik. Kemudian yang ketiga opportunity atau peluang, tren kesehatan itu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang gaya hidup sehat yang alternatif. Kemudian pemasaran online itu kita memanfaatkan platform digital untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Kemudian yang terakhir, kemitraan dengan toko kesehatan, yaitu kita bekerja sama dengan toko obat seperti apotek atau pusat kesehatan untuk meningkatkan distribusi penjualan produk sirup jahe merah ini. Kemudian yang terakhir, threat atau ancaman. Ancaman pembuatan produk ini yaitu karena banyak pesaing, karena produk minuman herbal lain yang sudah ada di pasaran. Kemudian perubahan tren konsumsi, yaitu fluktuasi dan preferensi konsumen dapat mempengaruhi permintaan. Kemudian yang kelima, estimasi dana. Bahan baku jahe merah yang dibutuhkan yaitu 750 gram dan harga satuannya itu 40.000 per kilo karena kita hanya butuh 750 gram harganya 25.000. Dan untuk jahe empritnya per kilonya 30.000 karena kita membutuhkan hanya setengah kilo saja dan harganya 15.000. Untuk gula pasirnya harga satuannya 16.000, maaf, harga per kilonya 16.000 karena kita butuh 3 kilo, jadi harga keseluruhannya 48.000. Dan garamnya di harga 3.000 dan CMC-nya di harga 25.000 dan benzoatnya
Karena kita hanya butuh separuh saja, jadi di harga 2.850 dan pewarna merahnya juga kita hanya butuh setengah botol saja, maka dari itu di harga 3.000. Dan untuk jumlah keseluruhan dari bahan baku yaitu 121.800. Dan untuk biaya produksi, karena ini diproduksi dengan skala yang sedikit, untuk tabung gasnya di harga 15.000 dan untuk biaya tenaga kerjanya hanya satu orang dan di harga 10.000 dan kain saringnya satu buah di harga 10.000. Untuk jumlah biaya produksinya 30.000. Untuk biaya kemasannya botol plastik yang 250 mili karena ini skala kecil dan hanya menghasilkan 7 buah produk saja. Untuk harga satuan botol plastiknya 1.200, maka jumlahnya untuk 7 botol plastik yaitu 8.400. Dan biaya label satu lembarnya itu 1.500 karena butuh 7 pieces, jadi seharga seluruhnya 10.500. Untuk biaya subtotalnya biaya kemasan yaitu 18.900. Dan total estimasi dana pembuatan produk sirup jahe merah ini yaitu 170.700. Kemudian untuk biaya produksi, harga jual saya mengambil laba 20%, maka dari itu labanya 204.840 dan karena eh, menjadi 7 produk saja atau 7 botol saja per 250 milinya. Jadi untuk harga jual satu botolnya itu 30.000. Kemudian yang ketujuh, penyiapan alat dan bahan. Alat yang digunakan untuk pembuatan sirup jahe merah ini yaitu ada kompor, pisau, blender, baskom, kain saring, dandang, dan panci. Dan bahan yang digunakan untuk pembuatan sirup jahe merah ini ada jahe merah, jahe emprit, gula pasir, siamsi, benzoat, garam, air, dan pewarna makanan. Kemudian tahap pembuatan untuk sirup jahe merah ini yang pertama kita menyiapkan alat dan bahan dulu, kemudian dikupas semua jahe sampai bersih dan dihaluskan, kemudian dimasukkan air dan diuleni biar sari keluar bersama air. Kemudian disaring menggunakan kain saring. Setelah itu dimasukkan gula pasir, siamsi, benzoat, dan garam ke dalam panci, diaduk sampai rata. Setelah itu ditambahkan air perasan jahe yang sudah dihaluskan dan sudah disaring menggunakan kain saring tadi. Setelah itu direbus sampai mendidih sekitar 20 menit. Kemudian setelah 20 menit dibuka dan api dikecilkan, langit-langit dibuangi dan dibiarkan sampai 10-15 menit. Kemudian api dimatikan dan disaring menggunakan kain saring dan dibiarkan hangat terlebih dahulu. Kemudian melakukan sterilisasi botol dengan cara merebus botol plastik dalam air mendidih. Setelah itu diangkat botol menggunakan penjepit dan diletakkan di tempat yang bersih sampai kering. Kemudian di-packing dan dimasukkan ke dalam botol ditutup rapat. Dan yang terakhir melakukan pelabelan. Kemudian yang terakhir ada media promosi. Setelah produk jadi sampai tahap pelabelan, maka produk siap untuk dipasarkan ke beberapa pelanggan, seperti pelajar, mahasiswa, lansia, dan masyarakat umum. Selain itu ada media promosi untuk pemasaran produk sirup jahe merah Hilbert, yaitu yang pertama media internet. Dalam media internet ini kita mempromosikan lewat berbagai jaringan sosial media sehingga konsumen bisa membeli secara online dengan metode delivery order. Kemudian yang ketiga mouth to mouth yaitu bicara dari mulut ke mulut. Eh, Media promosi ini sangat membantu promosi produk sirup jahe merah herbal. Kemudian yang ketiga ada Car Free Day, yaitu kita mendirikan stand di Car Free Day setiap hari Minggu di Simpang 7.
Kemudian yang ketiga, kemudian yang terakhir, kemitraan dengan toko kesehatan. Dengan cara kita bekerja sama dengan apotek untuk menyetorkan produk sirup jahe merah herbal dan dapat meningkatkan distribusi. Sekian terima kasih dari penyampaian saya pada hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.